Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengaturan Zoom meeting dengan jadwal. Untuk memulai ini, pastikan rekan-rekan semua sudah menonton dua video sebelumnya, yakni video tentang cara menginstal Zoom meeting dan yang kedua, cara menggunakan Zoom meeting yang live ya, yang kita menjadi host, kemudian kita mengundang siswa atau rekan-rekan untuk menjadi audien. Kita sudah menggunakan menu Zoom meeting yang new meeting. Kali ini kita akan menggunakan schedule karena saya akan mencoba men-setting jadwal pertemuan Zoom meeting kita pada pukul tertentu atau waktu-waktu tertentu. Caranya kita buka saja di menu schedule. Ini ada schedule-nya. Kemudian di bagian topiknya kita bisa tentukan nama topiknya. Contohnya saja adalah contoh ya. Kemudian kita atur jadwal untuk pelaksanaannya. Misalnya di sini ada Saturday, hari ini jam 8 pagi, atau misalnya di hari ini jam, kita setting di sini misalnya jam 10 ya. Nah, ini 10 pagi. Kemudian durasinya kita bisa mengatur jadwal durasinya. Tentunya jika kita menggunakan Zoom meeting yang versi free, tentu kita tidak bisa men-setting lebih dari 1 jam. Kita coba ya, 1 jam 30 menit. Nah, maka dia akan muncul tulisan your basic plan has 40 minute time limit on meeting. Jadi hanya 40 menit saja lebih kurang yang kita bisa gunakan dengan 3 atau lebih partisipan. Jika kita ingin lebih daripada itu, maka kita harus mengupgrade alias kita harus membayar. Oke, oleh karena itu saya akan mencoba men-setting ini hanya sekitar waktu 40 menit atau 45 menit. Ini waktu batasnya ya. Supaya tidak muncul seperti ini, kita gunakan waktu 30 menit. Kemudian bagian recurring meeting ini kita tidak aktifkan. Ini artinya untuk pengulangan meeting. Karena kita hanya menggunakan schedule untuk sekali pertemuan, maka kita tidak aktifkan recurring meetingnya. Lalu di bagian meeting ID, ini kita tentukan saja sebagai personal meeting, karena ini sifatnya personal dan ini kodenya. Kode untuk personal meetingnya, ID-nya. Kalau misalnya kita membuat secara generate, maka nanti komputer yang akan meng-create secara generate. Kita boleh memilih personal meeting dengan password yang juga kita bisa setting sendiri ya. Misalnya saya akan buat passwordnya adalah 123 ABC. Cukup mudah ya. Nah, ini kalau kita menginginkan password yang buatan kita sendiri. Lalu di bagian bawah kita diminta untuk mengaktif atau tidak kan. Ya, ini video hostnya tentunya kita aktifkan, di on kan. Kemudian partisipan juga kita on-kan videonya. Lalu di bagian bawah kita tetap standar menggunakan Google Calendar untuk settingan jadwalnya. Lalu kita buka Advanced Option. Advanced Option ini ada Enable Waiting Room. Ini kita aktifkan agar misalnya nanti jika ada partisipan ataupun contohnya mahasiswa yang sudah masuk, dia menunggu dulu ya, menunggu sampai dimulai jadwal ataupun dimulai kuliahan ataupun sesi meetingnya. Kemudian di bagian Enable Join Before Host, maka ini kita tidak aktifkan. Artinya kita mengizinkan partisipan untuk masuk terlebih dahulu. Kita inginkan biar host dulu ya. Maka ini kita tidak aktifkan. Kemudian mute partisipan, ini kita matikan mikrofonnya, biarkan saja hidup ya. Kemudian di bagian bawah automatic record, ini kalau kita menginginkan otomatis di record pertemuan Zoom ini, maka kita checklist. Jika tidak, maka kita tidak checklist. Nanti di bagian Zoom-nya ada pilihan, biasanya ada pilihan untuk merecord. Jika sudah kita setting judulnya ataupun topiknya, waktunya pastikan, kemudian jamnya, durasinya, kita boleh mengatur schedule. Maka otomatis di sini akan muncul jadwal schedule ya. Kalau misalnya ini saya tutup ya, saya tutup seperti ini, lalu kita buka lagi di bagian Zoom meeting,
maka otomatis ada jadwal yang sudah kita set. Ketika kita sudah men-setting jadwal ini kita bisa klik ya langsung untuk start kalau sudah jam waktunya. Jika tidak, kita menunggu. Di titik 3 ini ada bagian untuk mengedit ya, kalau misalnya ada perubahan-perubahan. Tetapi biar mudah, rekan-rekan semua boleh mengklik ini dulu, diklik ya, kita klik sehingga muncul tampilan besar. Nah, ini kita bisa copy invitation supaya lihat munculnya seperti apa. Coba kita lihat di sini show meeting invitation-nya. Nah, ini biasa kan kita terima di WA kalau misalnya, atau di undangan-undangan yang mengarahkan kita untuk melakukan Zoom meeting pada jam tertentu. Ini sudah ada ketentuannya di sini, dibuat tanggal 3 Oktober pukul 10. Nah, sehingga jadwal ini akan bisa kita ikuti, atau kita sudah tahu dari awal jadwal dan kode meeting, ID meeting, dan passwordnya sudah ada di sini. Oke, jika sudah, nanti ini kita bisa copy, lalu kita bisa kirimkan ke WA, kita bisa kirimkan ke media sosial lainnya untuk mengundang partisipan untuk masuk ke dalam meetingnya pada pukul 10. Nah, ini tidak akan otomatis jalan di pukul 10, maka kita harus mengklik start terlebih dahulu agar kita dapat memulai meetingnya. Ketika meeting sudah dapat kita mulai, maka kita akan start. Lalu begitu ini di start, nah ini kalau saya start sekarang pun mulai, tetapi tentu ini kita setting jadwal agar kita terlebih dahulu mendapatkan kode akses ya, kode akses untuk ID meeting agar kita bisa share ke rekan-rekan. Oke, ini schedule yang sudah kita buat dan kita bisa setting. Jika kita sudah habis daripada sesi ini kita bisa delete. Oke, ini kita balik ke home. Jadi ini otomatis cara men-setting Zoom meeting bagi rekan-rekan yang memiliki jadwal untuk pertemuan Zoom meeting bersama mahasiswa atau bersama siswa, supaya para siswa mempersiapkan diri pada jam yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Semoga ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.